Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Ali bin Abi Thalib yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga juga kepada kita semua yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu tentang bahaya meninggalkan sholat, bahaya dari meninggalkan sholat. Kalau kita mau coba sedikit mencermati atau mengamati kondisi lingkungan di tengah-tengah kaum muslimin saat ini, kita akan banyak dapati di antara mereka yang beridentitas muslim, ya, kalau diperiksa KTP-nya KTP muslim, kalau ditanya agamanya apa, agama Islam, tetapi di antara mereka masih banyak yang tidak mendirikan sholat. Masih banyak di antara mereka yang meninggalkan sholat. Kalau kita tanya kepada orang-orang pun, disuruh mengamati kondisi sekitar mereka, mungkin 70%, ya. Anda coba pernah, ya, kemarin sedikit sebagai bahan informasi, buat polling di sosmed, ya, kalau mengamati keadaan sekitar, kondisi lingkungannya, baik di lingkungan sekitar rumahnya, di sekitar tempat kerjanya, di sekitar kantornya, kira-kira orang yang identitasnya muslim tapi tidak sholat seberapa banyak, ya. Maka mayoritasnya menjawab banyak, ya. Pilihannya ada sedikit, lumayan banyak, sangat banyak. Yang menjawab sedikit paling 30-an%. Yaitu terakhir tadi malam anak cek sudah 200 orang yang menjawab itu. Mungkin pagi ini belum saya cek lagi, lebih banyak lagi. Jadi kalau dijumlahkan antara yang menjawab lumayan banyak dan sangat banyak, itu kurang lebih 70% mereka mengamati kondisi sekitar, orang yang mengaku dirinya muslim tapi meninggalkan sholat, ya. Ini merupakan kondisi yang sangat miris sekali, menyedihkan sekali. Padahal meninggalkan sholat ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali, sesuatu yang ancamannya tidak main-main, ya. Dikarenakan memang kedudukan sholat itu sendiri di dalam Islam ini memiliki kedudukan yang sangat agung, kedudukan yang sangat besar, ya. Termasuk di antara rukun Islam itu, sholat termasuk adalah rukun amali, rukun yang bersifat amalan yang paling besar. A'zamu ruknin amaliyin ba'da tauhid. Setelah tauhid, amalan yang terbesar, teragung di dalam Islam itu adalah salat, ya. Jika dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya, ya, makanya dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam, wa amuduhu as-salah, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Ra'sul amr, pokok segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhu,
Dan tiangnya, tiang Islam itu adalah salat. Kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Ada syahadat, salat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, saum, yang kelima adalah haji. Ini kan merupakan rukun Islam. Tapi dari keempat rukun Islam yang sifatnya amali, ya, rukun kedua sampai yang kelima, hanya salat yang disebutkan sebagai tiangnya agama, sebagai penopangnya agama. Ya, ini menunjukkan salat itu dibandingkan bahkan dengan rukun Islam yang lainnya jauh lebih besar, ya, jauh lebih agung. Ini menunjukkan saking besarnya kedudukan salat di dalam Islam. Ya, bahkan kita lihat pensyariatan salat itu pun berbeda dengan rukun-rukun atau amalan yang lainnya. Bahwa salat ini disyariatkan untuk dikerjakan setiap hari rutin, terus menerus, kontinu rutin setiap hari oleh seorang muslim. Bukan hanya setiap hari, bahkan sehari sampai dengan diwajibkan 5 kali, 5 waktu salat. Ya, berbeda dengan rukun yang lainnya, misalnya zakat tidak dikerjakan tiap hari. Ya, ada nisabnya, ada haulnya, putarannya setahun sekali. Ya, pun tidak setiap harta, maka itu tidak mungkin dikerjakan setiap hari, bahkan 5 kali sehari nggak mungkin. Ya, pun demikian dengan saum yang wajib, itu pun setahun sekali, sebulan. Yang sunnah pun tidak mungkin dikerjakan setiap hari. Ya, haji, apalagi haji, kewajibannya seumur hidup sekali. Itu pun jika memiliki kemampuan, baik kemampuan finansial maupun kemampuan fisiknya. Adapun salat, saking agungnya kedudukan salat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan setiap hari, ya. Dan dalam kondisi apapun tetap wajib dilakukan. Meskipun sakit wajib dilakukan. Meskipun miskin wajib dilakukan. Ya, meskipun tidak bisa berdiri wajib dilakukan. Meskipun nggak bisa gerak apapun, lumpuh, stroke, tetap masih diwajibkan untuk dilaksanakan. Ya, walaupun ketika kondisi-kondisi spesial seperti tadi ada keringanan, ada rukhsah terkait dengan tata cara pelaksanaannya, tetapi kewajibannya tetap berlaku selama dia masih sadar, berakal, wajib atasnya untuk mendirikan sholat. Beda dengan puasa, kalau sakit boleh nggak puasa, diganti dengan yang lain. Yang sudah tua renta, yang sakit terus menerus menaun, boleh nggak puasa, diganti dengan fidyah dan lain sebagainya. Haji kalau miskin nggak ada kewajiban. Ini kenapa sholat ini disebut salah satunya adalah sebagai tiang agama, karena sesuatu yang terlihat, identitas muslim yang sesungguhnya itu adalah yang terlihat sehari-hari, terlihat setiap waktu, itu adalah sholat. Sehingga seolah-olah, ya bukan seolah-olah, kalau orang yang nggak pernah kelihatan sholat, maka orang bingung nih muslim bukan, karena nggak kelihatan kemuslimannya. Ya, kalau puasa bisa ngumpet-ngumpet setiap hari nggak kelihatan, itu pun dikerjakan setahun sekali. Ya, ketika datang bulan Ramadan pun nggak kelihatan. Ya, itu rahasianya kenapa sholat disebut tiangnya agama. Sesuatu yang nampak, yang seyogianya setiap muslim itu terlihat dia melaksanakan sholat, dia mendirikan sholat. Bahkan ketika kita melihat bagaimana proses turunnya syariat kewajiban sholat ini pun berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau kewajiban-kewajiban amalan-amalan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan kewajiban tersebut, syariat tersebut melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya. Wahyunya disampaikan oleh malaikat Jibril melalui perantaraan malaikat Jibril. Adapun salat ini spesial. Ini khusus. Saking agungnya salat ini sampai-sampai untuk mendapatkan perintah salat ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus di-mi'rajkan sampai ke langit ke-7 untuk menerima syariat sholat ini. Maka tidak selayaknya kita sebagai seorang muslim meremehkan, memandang biasa, memandang rendah tentang syariat sholat ini. Besar sekali, agung sekali. Nah, kalau kita melihat, sudah menyadari agungnya, besarnya kedudukan sholat ini, maka peninggalannya pun tidak melaksanakan sholat, tidak mendirikan sholat, ini pun sepadan dosanya. Karena agungnya kedudukan sholat, maka peninggalannya pun sangat-sangat besar sekali dosanya. Tidak bisa diremehkan, tidak bisa dikecilkan. Ya, namun sayang banyak di tengah-tengah kaum muslimin tadi yang tidak menyadari hal ini, memandang meninggalkan sholat itu sesuatu yang biasa, memandang sholat itu bukanlah hal yang besar. Ya, maka kenapa peremehan sholat ini terjadi? Karena kitanya sendiri pun memandang orang yang meninggalkan sholat biasa-biasa saja. Mungkin kalau kita tahu ada seseorang yang kita kenal, yang biasa kita bergaul, dia berbuat zina, kita akan memandangnya dengan penuh jijik, memandangnya dengan kehinaan, mungkin nggak mau bergaul lagi dengan dia. Tapi ketika kita tahu ada orang yang nggak sholat, kita biasa-biasa saja. Mungkin karena sikap kita yang biasa-biasa saja itulah menjadikan orang meninggalkan sholat itu menjadi biasa. Ya, padahal tidak demikian. Nah, kalau kita mau bandingkan misalnya supaya kita bisa mendapatkan gambaran betapa besarnya bahaya meninggalkan sholat ataupun dosa meninggalkan sholat ini, kita bisa menggunakan metode perbandingan tadi. Kita membandingkan satu dosa misalnya yang dianggap umum bahwa ini adalah dosa yang sangat buruk, misalnya zina, membunuh, merampok. Ini kan sepakat kita memandang, ya, baik beragama Islam maupun bukan beragama Islam, yang rajin sholat maupun yang enggak sholat, memandang ini adalah perbuatan yang buruk. Gimana kedudukan peninggalan sholat dibandingkan dengan dosa-dosa seperti tadi? Nah, ini ada perkataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau berkata di dalam kitabnya, yaitu kitab As-Shalah, beliau mengatakan, la yakhtaliful muslimuna anna tarkas salatul marfudah amdan min a'zamiz dzunub. Beliau mengatakan bahwa kaum muslimin sepakat, maksudnya adalah para ulamanya, kaum muslimin sepakat, tidak berbeda pendapat, bahwasanya meninggalkan salat yang wajib amdan, secara sengaja, min a'zamiz dzunub, termasuk daripada dosa yang paling besar, wa akbarul kabair, dan termasuk di antara dosa-dosa besar yang ada, meninggalkan salat ini adalah dosa yang terbesar, yang paling besar. Wa anna ithmahu a'zamu min ithmi qatlin nafs. Dosa meninggalkan salat dikatakan oleh beliau a'zamu, lebih besar dosanya daripada dosa membunuh jiwa manusia. Wa ahdil amwal, lebih besar dosanya daripada dosa merampok harta orang lain. Wa min ithmiz zina, dan juga dosanya lebih besar, lebih buruk daripada perbuatan zina. Wassariqah, mencuri. Wasyurbil khamr, lebih besar dosanya daripada meminum khamr. Ini yang harus disadari. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa-dosa besar yang mengerikan tadi, yang membinasakan tadi. Oleh karena itu, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari hal ini dan memberikan kesadaran kepada kaum muslimin yang lainnya, tentang bahaya daripada meninggalkan dosa besar ini. Kita tidak boleh memandang remeh orang yang meninggalkan dosa, meninggalkan sholat, dan jangan memandang biasa orang yang meninggalkan sholat.
Jika itu ada di antara keluarga kita, orang-orang yang kita cintai masih ada yang meninggalkan sholat, jika kita menyayangi mereka, sadarkan mereka, ya, kasihani mereka. Ya, apalagi kalau misalnya masih ada orang tua kita misalnya yang masih tidak sholat, kalau kita menyayangi mereka, jangan sampai mereka meninggal nanti dalam keadaan masih seperti itu. Kita sebagai seorang anak berusaha untuk menyadarkan mereka, ya, membimbing mereka untuk supaya bisa melaksanakan sholat. Ya, tentu yang dimaksud di sini meninggalkan sholat di sini adalah yang karena dilakukan dengan secara amdan tadi, secara sengaja. Ya, adapun kalau seseorang terluput dari sholat dikarenakan lupa maupun karena tertidur, ini tidak termasuk di dalam ancaman tadi. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha." Ya, jika seseorang dia lupa enggak sholat, lagi sibuk, lupa sholat asar terlewat, atau tertidur, ya, sedang tidur sampai habis waktu sholat, ya, maka kafarahnya, tebusannya itu adalah dia an yusalliha idza dzakaraha, ketika dia ingat langsung sholat. Artinya ketika itu dia tidak berdosa, ya, ketika dia ingat dia langsung sholat itu, walaupun ingatnya bukan pada waktunya. Ya, misalnya dia sholat asar lupa nggak sholat, ingat-ingat setelah sholat subuh, maka kerjakan pada saat itu juga, ya, walaupun di waktu terlarang sholat sekalipun, ya, walaupun di waktu terlarang sekalipun, sholat di saat itu juga. Atau seandainya sekalipun dia nggak pernah ingat sampai mati, pernah ada satu sholat yang lupa terlewat, sama sekali nggak ingat sampai sekalipun dia mati, itu tidak berdosa, tidak terkena bahaya dosa yang sangat besar tadi. Jadi yang dimaksud pembahasan kita kali ini adalah mereka yang meninggalkan sholat dikarenakan kesengajaan, ya, dikarenakan kesengajaan. Nah, kenapa dosa sholat ini tadi sangat besar sekali, lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada berzina, merampok, merampas, minum khamr dan lain sebagainya? Ya, pertama tadi penjelasan karena agungnya kedudukan sholat. Kemudian yang kedua juga karena banyak sekali penjelasan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwa peninggalan sholat ini kaitannya adalah dengan keterjatuhannya pada kekafiran dan kesyirikan. Jadi tidak main-main meninggalkan sholat, itu termasuk perbuatan yang terancam dengan kekafiran. Artinya apa? Pelakunya tidak layak, tidak berhak disebut sebagai seorang muslim. Banyak dalil yang menjelaskan hal ini, diantaranya adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Ya, sesungguhnya batas antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah tarkus shalah. Jadi yang membatasi seseorang berada pada area keimanan dan area kekufuran ataupun kesyirikan, batasnya itu adalah meninggalkan sholat. Ya, ibarat satu kelas, ada kelas 1, ada kelas 2 dibatasi oleh dinding. Dinding itu adalah peninggalan sholat. Misalnya kelas A ini adalah keimanan, kelas B adalah kekufuran. Batasnya sebuah dinding, dinding ini adalah peninggalan sholat. Artinya ketika seseorang meninggalkan sholat, posisinya langsung terseret, yang tadinya di kelas keimanan terseret di kelas kekufuran. Ini bahaya sekali. Inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Batasnya adalah meninggalkan sholat antara keimanan dan kekufuran. Ya, juga di hadis yang lain dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Sesungguhnya perjanjian di antara kami, di antara kita, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, dan mereka orang-orang kafir adalah perkara salat.
Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka dia telah kafir. Ini bahaya sekali. Peninggalan salat ancamannya adalah ancaman kekafiran, ancaman kekufuran. Ya, dan ini disinyalir oleh seorang tabi'in, ya, dinukil oleh seorang tabi'in Abdullah bin Syakik, ya, Syakik bin Abdullah, seorang tabi'in. Beliau sampai mengatakan, membuat satu pernyataan bahwa ini adalah ijma sahabat. Ijma sahabat mengatakan demikian, orang yang enggak salat kafir. Beliau berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal a'mali, mereka tidak melihat satu amal pun, tarkuhu kufrun, yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya menjadi kafir, ghairas salah, kecuali amalan salat. Ya, jadi seakan-akan Abdullah bin Syakik ini melihat, mendengar, mengetahui, ya, bukan seakan-akan, beliau mendapatkan ilmu, mendapatkan kabar bahwa para sahabat itu sepakat, tidak ada perbedaan di antara mereka, berpandangan siapa yang meninggalkan salat maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, dalam kekufuran. Ini adalah satu hadis-hadis tadi dan juga penjelasan daripada Syakik bin Abdullah tadi, ini merupakan satu peringatan yang sangat besar bagi kita, bagi kaum muslimin, untuk jangan sekali-kalinya berani meninggalkan salat. Walaupun kalau kita kemudian mencoba mengkaji pandangan-pandangan dari berbagai penjelasan para ulama, ya, memang akan kita dapati adanya perbedaan pendapat di antara para ulama terkait dengan hukum meninggalkan sholat itu. Ya, ada pendapat pertama mengatakan kafir secara mutlak. Ya, meninggalkan sholat kafir secara mutlak berdasarkan dalil-dalil diantaranya hadis tadi yang kita sudah sampaikan. Tapi ternyata ada juga ulama yang berpandangan orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Ya, dia terjatuh benar dalam dosa yang sangat-sangat besar, tetapi tidak sampai terjerumus di dalam kekafiran. Ya, dua pendapat ini, baik pendapat yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat maupun tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat, masing-masing di antara mereka memiliki dalil-dalil dan hujah. Ya, dalil yang mengatakan kafir tadi, ya, di antara dalil yang dibawakan oleh ulama, pendapat ulama yang mengatakan tidak kafirnya orang meninggalkan sholat, di antaranya adalah hadis dari Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad man jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahadun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Ya, di sini artinya Allah telah mewajibkan salat 5 waktu kepada manusia. Barang siapa yang melakukannya dengan tidak menyia-nyiakan sesuatu pun dari 5 salat itu karena meremehkan hak-haknya, dia memiliki perjanjian di sisi Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, dia tidak memiliki perjanjian di sisi Allah. Nah, penekanannya kenapa dalil ini dikatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat, karena di ujungnya hadis ini mengatakan insya'a adzabahu, jika Allah menghendaki Allah akan mengazabnya, wa insya'a adkhalahul jannah, jika Allah menghendaki Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi statusnya sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya yang tidak sampai kepada kekafiran. Karena kalau kekafiran, yang namanya kekafiran itu pasti
akan diazab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik maupun dosa kafir. Atau adapun dosa besar, maka statusnya ya di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ya, sama seperti zina, dosa-dosa besar yang lainnya, zina, membunuh, ya, merampok, minum khamr dan lain sebagainya, ini adalah dosa besar yang nanti di yaumil qiyamah ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengazabnya terlebih dahulu di dalam neraka, namun tidak kekal. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengampuninya begitu saja dan memasukkannya ke dalam surga. Jadi masing-masing punya dalil, masing-masing punya hujah. Dua pendapat tadi. Satu, berpendapat kafirnya orang meninggalkan salat secara mutlak kafir. Satu berpendapat mengatakan tidak mengkafirkan pelakunya. Ya, di antaranya hadis tadi. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nah, dua pendapat ini tentu bertentangan. Ya, bertolak belakang. Ya. Karena bertentangan, karena bertolak belakang itu dan juga masing-masing ada dalilnya, ada hujahnya, ada kemudian golongan pendapat yang ketiga yang mencoba mengkombinasikan, menjamak dalil-dalil yang mereka bawakan, dikumpulin semua, diterima semua, diambil semua, kemudian dari situ bisa diambil kesimpulan, pandangan, pendapat yang ketiga bahwa terkait dengan peninggalan sholat itu ada rinciannya. Tidak mutlak semuanya kafir, juga tidak mutlak semuanya tidak kafir. Ada peninggalan sholat yang terjatuh ke dalam kekafiran, ada peninggalan sholat yang tidak sampai terjatuh ke dalam kekafiran. Perinciannya seperti apa? Nah, perincian seperti ini. Jadi meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan pertama yaitu orang yang meninggalkan sholat. Sekali lagi ini kita sedang membahas semuanya meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya. Keadaan pertama, mereka yang meninggalkan sholat dengan sengaja atas dasar apa? Atas dasar mereka mengingkari kewajiban sholat, juhudan liwujubiha. Ya, nggak mengimani wajibnya sholat. Dia nggak sholat karena tidak meyakini sholat itu wajib. Nggak usah sholat, nggak wajib. Ya, kondisi yang pertama ini, maka dia kafir, menganggap tidak wajibnya sholat. Ya, padahal sholat ini sesuatu amalan, suatu syariat yang kaum muslimin semuanya sudah paham, sudah tahu ini wajib. Ada orang yang mengatakan tidak wajib, maka dia kafir. Dia nggak sholat, karena itu dia kafir. Ini kondisi keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, ya, orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat, tahawunan au kasala. Landasannya bukan karena mengingkari kewajibannya, tapi tahawunan, menganggap biasa, menganggap remeh, au kasala, atau malas. Ya, dan ini kondisi yang umum terjadi di tengah-tengah umat Islam, kaum muslimin. Kalau kondisi yang pertama, mengingkari kewajiban, hampir-hampir tidak kita temui. Hampir-hampir tidak kita pernah temui. Ya. Kalau orang kafir asli sudah jelas pasti tidak menerima kewajiban ini, sudah jelas. Tapi yang dari keluarga muslim, identitasnya muslim, ya, kemudian kita dapati dia tidak sholat, ya, kebanyakannya karena ini, tahawunan au kasala, karena malas, karena meremehkan. Kalau ditanya, mereka sadar ini wajib, kalau ditinggalin dosa, tapi tetap aja nggak mau sholat, ya, malas. Nah, ini gimana hukumnya, statusnya? Apakah kafir seperti yang pertama atau tidak? Nah, ini pun berbeda pendapat lagi di antara para ulama. Ya, kalau yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, itu sepakat, para ulama sepakat kafir, terjatuh ke dalam kekafiran. Dan yang karena malas inilah yang berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat lagi. Pertama berpendapat mutlak terjatuh ke dalam kekafiran. Yang kedua berpendapat tidak kafir. Kalau karena malas tidak kafir. Nah, bagaimana kita melihat ini? Ya, ada pendapat yang pertengahan. Karena nggak mungkin kita mengatakan karena malas ini tidak semuanya kafir,
karena dalil-dalil jelas tadi, ya, inna tadi, ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ini jelas sekali. Kalau kita mengatakan tidak kafir, bagaimana kita mendudukkan apa? Dalil ini, dalilnya sahih jelas. Ya, kok kita mengatakan tidak kafir? Tapi kalau kita mengatakan kafir, ada dalil yang kedua tadi. Ya, ada dalil yang kedua yang di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pendapat pertengahan di sini, di antaranya yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan fa amma man kana musirran ala tarkiha la yusalli qad, ya, wa yamutu ala hadzal israri wa tarki fa hadza la yakunu musliman. Jadi ada perinciannya, meninggalkan salat karena malas, ada perinciannya. Kalau seseorang, ya, kata Ibnu Taimiyah, seandainya, ya, seseorang itu, ya, musirran ala tarkiha, terus menerus meninggalkan salat itu, la yusalli qad, tidak pernah salat sama sekali, dia muslim. Kalau ditanya muslim, kalau ngisi formulir muslim, tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Orang lain pun mengatakan iya dia muslim, tapi nggak pernah salat satu kali sekalipun, ya. Wa yamutu ala hadzal israr wa tarki, dan dia meninggal dalam keadaan seperti tadi, terus menerus tidak salat, dikatakan oleh beliau fa hadza la yakunu musliman. Maka orang yang seperti ini bukanlah seorang muslim, tidak bisa disebut sebagai seorang muslim sejatinya, tidak bisa disebut seorang muslim, terlepas dari identitas dia di KTP atau pengakuan dia seperti apa, ya. Lakinna, kata beliau melanjutkan, lakinna aktsaran nasi yusalluna taratan wa tarkunaha taratan. Tetapi ada banyak manusia yang terkadang dia sholat, terkadang dia meninggalkan sholat. Ya, bahasa kitanya bolong-bolong sholatnya. Ya, sholat duhur lagi karena istirahat kerja gitu, ya, dia sholat. Pas sholat asar nanggung nggak sholat, udah pulang kerja pengen buru-buru nyampe rumah sampai asar nggak sholat. Ya, nanti maghrib udah nyampe sholat lagi, sholat maghrib, isya udah ngantuk nggak sholat. Jadi bolong-bolong sholatnya seperti itu, ya. Tapi rutin, ya, bolong-bolongnya rutin gitu, ya. Dikatakan oleh beliau, fahaulai laisu yuhafiduna 'alaiha wa haulai tahtal wa'id. Ya. Orang yang seperti ini tidak disebut orang yang meninggalkan sholat, tetapi disebut orang yang tidak menjaga sholat. Berbeda meninggalkan dengan tidak menjaga. Ya. Antum punya barang, ya, barangnya disimpan tapi tidak dijaga, udah berdebu apa sebagainya. Beda dengan yang membuang barang. Ini barangnya ada tapi tidak dijaga. Ini orang sholat tapi sholatnya tidak dijaga. Ya, bolong-bolong tadi misalnya. Ya, dia termasuk orang yang tidak menjaga sholat atau orang yang lalai. Tidak sampai dikatakan sebagai orang yang meninggalkan sholat. Wa haula'i tahtal wa'id. Orang seperti inilah yang dibawa ancaman tadi, atau dibawa kehendak Allah tadi, termasuk dosa besar tapi tidak sampai pada keadaan kufur, tidak keadaan sampai terjatuh ke dalam kekafiran. Ya, jadi yang sampai terjatuh ke dalam kekafiran adalah ketika meninggalkannya secara mutlak. Nah, meninggalkan secara mutlak itu seperti apa? Apakah tadi selama seumur-umur, ya, seumur-umur nggak sholat? Ada pertanyaan kemudian tergelitik di kita. Gimana kalau seumur-umur dia pernah sholat tapi sekali, sebulan sekali misalnya, atau setahun sekali? Ya. Jadi sudah kelihatan lah, ya, mayoritasnya kelihatan nggak sholat. Ya, ini masuknya yang mana? Termasuk yang meninggalkan sholat secara keseluruhan atau yang disebut dengan bolong-bolong. Ada penjelasan di sini, ya, menjelaskan tentang batasan daripada meninggalkan sholat secara mutlak itu seperti apa. Inna dhabita tarkis shalah, sesungguhnya standar dikatakan meninggalkan sholat itu adalah alladzi yu'adu kufran huwa at-tarkul mutlak, yaitu yang disebut dengan meninggalkan sholat secara mutlak, alladzi yatahaqqaqu bi tarkis shalah bil kulliyah. Yang pertama, meninggalkan sholat secara keseluruhan. Tadi nggak pernah seumur-umur satu pun nggak pernah sholat, itu disebut orang yang tarkis sholat, tarkus sholat. Au bil israri ala adami iqamatiha, ini sama,
terus-menerus tidak mendirikan sholat, ini yang agak beda. Au bitarkiha fil a'amil aghlab, atau mayoritasnya dia meninggalkan sholat. Ketika dikatakan mayoritasnya, berarti ada bagian kecil dia pernah sholat. Tadi mungkin setahun sekali, sebulan sekali, sekali-kali, ya. Bima yusbihu, ya, bima yusbihu atarkal mutlak. Kondisi yang seperti ini, orang yang sekali-kali dalam umurnya, ya, bisa dihitung dengan jari kita, bahkan nggak bisa lebih, umurnya 60 tahun tapi sholatnya nggak melampaui hitungan jari kita, itu dikatakan merupakan mirip, menyerupai orang yang meninggalkan sholat secara mutlak. Artinya sama, keterjatuhannya sama, hukumnya sama, meninggalkan sholat secara mutlak, yaitu terjatuh ke dalam kekafiran. Ya, kalau kita mau analogikan, ya, misalnya dengan memakai baju. Seseorang itu dikatakan memakai baju seperti apa sih? Kalau bajunya utuh, ya, maka jelas kita katakan itu memakai baju. Kalau orang pakai baju bolong-bolong di sana sini, tetap kita katakan dia pakai baju. Ya, walaupun banyak bolongnya, tapi secara umum bajunya masih terlihat baju, maka dia dikatakan orang yang memakai baju. Tapi kalau cuman setahun sekali, seumur-umur 1, 2, 3 kali, itu kalau diibaratkan baju, nggak kelihatan wujud bajunya. Mungkin hanya kain satu potong tempel di sini. Kalau ada orang nggak pakai baju, ada kain ditempel di sini, kita katakan dia pakai baju atau enggak? Enggak. Dia nggak pakai baju, hanya ada kain yang menempel. Itu gambarannya seperti itu. Orang yang hanya beberapa kali dalam umur-umurnya memakai baju, tidak dikatakan dia memakai baju. Orang yang seumur-umur hanya dalam hitungan jari, setahun dalam hitungan jari sholat, tidak dikatakan dia orang yang mendirikan sholat. Dia termasuk dalam orang yang meninggalkan sholat, seperti meninggalkan sholat secara mutlak. Jadi itu saja pembahasan kita karena waktunya sudah habis. Jadi kesimpulannya, meninggalkan sholat ada beberapa keadaan. Pertama, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, maka terjatuh ke dalam kekafiran. Yang kedua, meninggalkan sholat karena malas, tidak mengingkari kewajibannya, malas dan meremehkan, kondisinya ada dua. Jika meninggalkannya secara keseluruhan, maka terjatuh ke dalam kafir, atau mirip keseluruhan, terjatuh ke dalam kafir. Tapi kalau meninggalkannya sesekali bolong-bolong, tidak sampai terjatuh ke dalam kekafiran, tapi tetap dia mendapatkan ancamannya dosa yang sangat besar, yang lebih besar dosanya daripada zina, membunuh, minum khamr dan lain sebagainya. Demikian, semoga bermanfaat, semoga bisa menggugah kita, menyadarkan kita tentang pentingnya menjaga sholat dan menjadikan kita semangat untuk mendakwahkan, menyeru, membimbing saudara-saudara kita yang masih meninggalkan sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.